Pagi itu, sebelum memulai aktivitas, Gina menyiapkan sarapan dengan rasa gurih, pedas, asam, manis, dan segar. Ia membuat bhelpuri, makanan khas India yang juga sangat populer di Nepal. Setelah bercengkrama sebentar dengan keluarganya, Gina mengambil tomat rampai dari dalam sebuah botol, lalu memotong dan mencincangnya hingga halus. Setelah itu, ia mengupas bawang merah dan memotongnya kecil-kecil. Gina kemudian memanaskan kuali dan menuangkan sedikit air ke dalamnya. Setelah itu, ia memasukkan tepung terigu sambil terus mengaduknya hingga larut. Tak lama kemudian, ia menambahkan bumbu kari merah. Perlahan, kuah di dalam kuali mulai mengental. Ia lalu menambahkan sedikit garam, gula, dan penyedap rasa. Di wadah lain, Gina menyiapkan beras kembung lalu mencampurkannya dengan sedikit minyak dan makaroni. Setelah itu, ia kembali menambahkan beras kembung ke dalam campuran tersebut. Kuah kari yang sebelumnya dimasak di dalam kuali kemudian dituangkan ke atas beras kembung, lalu semuanya diaduk hingga tercampur rata. Setelah itu, Gina mencincang daun seledri dan menaburkannya ke dalam campuran bhelpuri. Ia kembali menambahkan sedikit beras kembung, lalu menuangkan sisa kuah kari hingga habis sebelum mengaduk semuanya sekali lagi sampai merata. Gina merasa tomat rampainya masih kurang, sehingga ia menambahkannya lagi agar rasanya semakin segar. Akhirnya, bhelpuri buatan Gina pun selesai. Ia langsung menyajikannya ke dalam piring dengan porsi besar. Bentuknya sekilas mirip nasi goreng khas Indonesia, sehingga sangat cocok dijadikan sarapan. Apalagi bagi masyarakat pegunungan yang harus bekerja keras dan membutuhkan banyak tenaga. Mereka pun langsung menikmati bhelpuri tersebut bersama-sama. Adik Josen yang ingin ikut makan kemudian menyerahkan putra kecil Gina kepadanya. Selain gurih dan memiliki rasa yang bercampur aduk, bhelpuri juga mengandung vitamin dan nutrisi yang cukup baik bagi tubuh. Sementara putra kecilnya masih makan bubur. Sambil menikmati sarapan, Gina juga menyuapi anaknya dengan lembut. Setelah semuanya selesai makan, Gina membawa putra kecilnya menggunakan keranjang bayi yang diikat di kepala. Lalu mulai berjalan untuk mencari kayu bakar kebutuhan rumah tangga mereka. Perjalanannya cukup jauh, melewati aliran air terjun kecil yang sangat jernih. Setelah tiba di lokasi, mereka mulai memotong dahan-dahan kecil dari pohon tua. Mereka tidak sembarangan menebang pohon, melainkan hanya mengambil dahan dari pohon yang sudah tua. Anak kecil itu diletakkan di dalam keranjang tidak jauh dari tempat mereka bekerja. Untungnya, ia tetap tenang dan tidak rewel. Setelah cukup lama mengumpulkan potongan kayu, akhirnya mereka bersiap membawa semuanya pulang ke rumah. Dan sore nanti, Gina akan kembali menyiapkan makan malam untuk keluarga.